Haleluya, Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama program GPD Film Letep Menyapa. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, apapun itu, marilah kita dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang akan menguatkan kita dan meneguhkan hati kita sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, milik firman Tuhan. Dengan judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus berkata Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada orang murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji nama Tuhan. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan firman Tuhan ini. Sudah jelas di judul perikop tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Ya, seorang Matius pemungut cukai ini orang-orang berdosa yang dikatakan di ayat-ayat ini, mereka bersama-sama makan dengan Tuhan Yesus. Dan seorang Farisi yang melihat dan bingung, sehingga dia bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama para pemungut cukai dan murid orang berdosa?" Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan mendengar, lalu Tuhan berkata yang di ayat 12 tadi, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Apa artinya? Artinya orang berdosa itu yang memerlukan kebenaran, yang memerlukan pertobatan, yang memerlukan belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Karena orang yang berdosa, pemungut cukai, mereka terkadang tidak mendapatkan belas kasihan dari seseorang, malah mendapatkan cibiran, kebencian. Tetapi Tuhan Yesus memberikan mereka belas kasihan. Seperti dikatakan, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Berarti orang yang berdosa lah yang memerlukan pertobatan, yang memerlukan belas kasihan, kasih Tuhan. Seperti kita, orang-orang yang berdosa, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus. Itulah belas kasihan yang luar biasa, belas kasihan yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita semua sebagai anak Tuhan Yesus. Kita semua memerlukan belas kasihan Tuhan. Juga seperti yang dikatakan di Matius pasal yang ke-18 tentang perumpamaan domba yang hilang. Ayat yang ke-12. "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antara sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak yang sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Bayangkan, banyak domba-domba yang ada, tetapi hanya satu yang hilang. Pasti gembala itu mencari satu ekor ini dan meninggalkan 99 ekor. Artinya satu jiwa yang hilang itu yang perlu kita selamatkan, yang perlu dicari, diperjuangkan. Jika satu ekor atau satu jiwa yang hilang ini kita dapat selamatkan, maka surga pun akan bersorak-sorak.
Kita sebagai anak Tuhan, yakin dan percayalah bahwa hidup kita dapat menjadi berkat agar jiwa-jiwa yang hilang ini dapat kita selamatkan. Jangan kita berpikir satu jiwa, hanya satu jiwa, untuk apa? Tidak, saudara-saudara. Satu jiwa yang hilang itu berharga di mata Tuhan jika kita dapat menyelamatkannya. Biarlah kehidupan kita dapat menjadi anak Tuhan yang menyelamatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah di luar daripada Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan, tersesat dalam kegelapan, dalam dunia-dunia yang fana ini. Mari kita tarik, kita ajak kembali saudara-saudara kita untuk dekat kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Juga kita yang anak-anak Tuhan sudah percaya, kita lebih perkuat iman teguh kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus agar tidak goyah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Demikian nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami akan melakukan segala tugas kami akan memulai segala tugas kami. Biar Kau sertai kami, biar Tuhan kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang dapat menarik jiwa-jiwa yang hilang. Kami dapat mempererat, mendekatkan saudara-saudara kami yang telah jauh dari Engkau dan menjadi dekat kepadamu, mendekat kepadamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hidup kami serahkan dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Shalom.